Kameranya buruk sekali dan rambut saya sudah tidak presisi. Kopi man jos. Oke. Tadi pagi udah dapat WA, kemudian saya update model mesin mendang-mending. Mesin mendang-mending itu apa nanti aja. Tapi hari ini saya mau nyelesain soal strategi pemasaran di multi platform. Jadi pakai efeknya parasosial yang kemarin saya udah bahas itu. Oke. Kemudian mungkin hari ini saya akan beberapa coret-coret tentang konten apa aja nanti yang masuk. Oke. Kira-kira ini saya ada strategi untuk pemasarannya. Jadi untuk membuat media sosial di Instagram, saya nggak tahu sebenarnya. Di sini saya nggak tahu mana yang paling efektif, pakai Instagram atau yang lain, saya nggak tahu. Tapi ini saya coba berpikir gimana ketika orang itu sudah melihat suatu satu produk, kemudian dia masuk ke sini, jadi macam landing page lah. Ini profil suatu brand lah. Dan untuk sekarang itu biar kelihatan hidup, tetap harus posting tiap hari. Saya pikir posting tiap hari biar si brand ini dia hidup gitu. Jadi malah seperti seperti ini kita bagaimana berarti oke. Kalau misal awal-awal itu kan kayak susah banget di mulano. Tak pikir gimana ini bisa jadi satu hal yang biasa, jadi hal kebiasaan untuk memasang memposting produk dan lain sebagainya. Oke, ketemu. Wait. Pertama, yang kemarin analogi teman. Kemudian gimana ini semua menjadi sistem, dan sistem itu bukan suatu yang beban, tapi itu ada hal kebiasaan. Jadi bukan hal yang besar gitu ya, bukan hal yang besar. Kita bikin sistem biar postingan ini nggak kerasa suatu beban. Menarik. Oke, karena gini, saya berpikirnya kenapa ini beban, karena di sini tim dan pemilik ownernya dan beberapa pekerja itu orang-orang yang baby boomers, jadi kayak orang yang nggak biasa lah untuk melakukan hal untuk dikit-dikit posting gitu tuh jarang banget. Walaupun sekarang banyak ya orang-orang itu udah mulai posting, membuat konten gitu, dan mereka berhasil. Nah, di sini termasuk pemilik tim yang ada di brand ini nggak semuanya gitu, nggak biasa untuk seperti itu. Jadi berpikir bagaimana membuat sistem agar ini menjadi suatu hal yang biasa gitu. Ada pemikiran ke situ juga. Oke. Seberapa banyak orang akan mengkonsumsi seberapa lama, seberapa sering orang mau ketemu. Ini saya berpikirnya mungkin kayak ketika kita kan biasa untuk punya teman itu kan paling banyak dari SD sampai dengan SMA. Mungkin
saya pikir bisa dibuatkan pola seperti jadwal ketika sekolah. Jadi posting kan ketemu teman itu kan jam 9 ya. Istirahat pertama jam 9, kemudian istirahat kedua jam 11, kemudian pulang itu mungkin jam 3 gitu. Ini bisa jadi satu pola. Jadi satu pola kebiasaan gimana kita bisa sering ketemu orang. Ini karena saya membuat satu analogi teman, kemudian saya bikin jadwal ketika zaman dulu juga ya itu adalah pola-pola lama dan itu bisa di recalling, bisa dibuka, bisa dipacu untuk dibuka kembali dan menjadi satu efek. Kita ngambil efeknya sih dengan pola ini, kemudian kita berharapnya ada harapan untuk mendapatkan efek yang sama. Oke, sip. Berarti kali ini saya kemudian kalau seperti ini saya biasanya butuh saya pakai ChatGPT atau Grok, atau kalau riset lebih bagus Grok. Kalau untuk ideasi kemudian pengolahan hasil saya suka pakai ChatGPT karena dia langsung to the point dan dia udah kenal sama bahasa saya, jadi itu lebih enak. Tapi kalau untuk deep search, untuk meneliti lebih lanjut gimana tren dan lain sebagainya, bisa pakai Grok. Tapi tetap harus diulas kembali karena mereka untuk AI ini nggak sepinter itu gitu, nggak sepinter itu. Dan juga kalau misal kita ngomongin AI itu adalah alat bantu kecerdasan intelektual, Jadi saya sempat bingung karena orang sempat yang mengagung-agungkan AI dan mereka takut sama AI. Tapi kalau menurut saya nggak masalah karena itu bagusnya gini, karena mereka tidak punya yang namanya emotional quotient, bener, tidak punya kecerdasan emosional. Berarti kan yang memiliki emotional quotient kan cuma manusia. Berarti ini potensi besar karena ada kemungkinan besok emotional quotient, kecerdasan emosi ini akan lebih dibutuhkan. Jadi demand-nya lebih tinggi. Jadi kalau misal kurator kita membuat satu produk dan yang memiliki keputusan produk itu baik atau enggak awal kali kan manusia, oke. Ya, jadi saya pikir besok profesi akan lebih ke emotional quotient, hal-hal yang bersifat enak nggak nyaman, tidak nyaman, enak nggak enak gitu kan, itu manusia banget. Dan itu jadi satu permintaan yang besar. Ini satu cuma sekedar pemikiran, tapi mungkin kalau ya ini pemikiran, tapi ini buat saya ini masuk akal. Jadi nggak butuh satu ahli teoris teknis ahli teoris teknis lah, karena kita udah punya si AI gitu. Jadi istilahnya satu orang pekerjanya mungkin cuma 10 orang itu udah cukup. Mungkin satu orang membangun satu brand, kemudian pekerjaannya cuma 10 gitu. Saya pikir itu udah mungkin kan. Tapi gimana sih pasar gitu kan. Nah, pasar itu kan emosional, yang yang menggerakkan pasar itu kan emotional quotient. Itu saya pikir kenapa ketika dalam trading forex itu pergerakannya sangat emosional ya. Sangat emosional karena tidak bisa diprediksi. Bahkan dalam dalam ilmu matematika dengan prediksi itu nggak bisa, karena
itu adalah grafik emosi gitu. Grafik emosional, makanya ada apa namanya, market maker, informasi kita apa namanya, ada berita dan lain sebagainya. Itu kan yang menggerakkan pasar itu emosional, kejelasan emosionalnya, bukan sekedar intelektual gitu kan. Karena kita manusia kan satu kesatuan gitu, jadi ya intelektual, emosional, tapi namanya pasar itu pasti emosional. Dari situlah saya pikir muncul satu permintaan emotional question. Nah ini menarik nih. Ini menarik karena saya jadi dapat ide gimana menyampaikan satu pesan, dan ini menjadi suatu konten yang bisa memicu emosional. Jadi kalau saya lihat sih memang banyak orang yang menembak emosi seseorang itu dari kayak mungkin kemarin ada FOMO, fear of missing out. Jadi kayak ketakutan kalau nggak dapet gitu, ketakutan kalau kehilangan ya. FOMO kan, fear of. Jadi ada ketakutan itu. Kemudian makanya ada flash sale, ada diskon, itu kan memicu orang untuk ayo cepet keburu, ketakutan kalau kita nggak dapat kesempatan gitu, berebut bla 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 bla. Ya itu bisa jadi satu teknik, dan apakah itu sah? Ya sah saja, karena keputusan yang membeli itu adalah pasar sendiri. Apresiasi beda lagi. Jadi ini ada scarcity, jadi orang secara tidak langsung, secara sengaja dipaksa sebenarnya. Secara sengaja dipaksa, karena itu namanya strategi. Secara sengaja dipaksa untuk takut kehilangan. Akhirnya keputusan itu berdasarkan, keputusan kebanyakan kita berdasarkan emosional ya. Emosional bukan ya ada intelektual, tapi kadang lebih banyak emosi itu kayak muncul duluan, kemudian intelektualnya belakangan. Tapi juga ada orang yang mungkin lebih mulai memacu ke kesadaran, kemudian dia intelektual dulu, lebih ke intelektual, emosional itu bisa dia kendalikan. Jadi mungkin ya bisa jadi enggak intelektual, emosional, kemudian ada spiritual quotient. Itu sebenarnya orang yang mungkin saya pikir bisa jadi orang yang bisa mengendalikan itu semua. Jadi memanfaatkan apa yang udah ada pada kita itu menjadi baik. Itu bisa jadi itu adalah yang mengantarkan, yang menjadikan orang itu sukses. Sukses kan macam-macam, ada yang sukses dia sukses untuk bisa disenangi orang, dia sukses mendapatkan prestasi, kayak dapat mobil, dapat rumah, dia bisa membeli mobil, membeli rumah, membangun perusahaan, itu kan prestasi ya. Makanya namanya prestis. Prestasi gitu. Prestasi. Oke, sambil ngopi. Kopi. Hati-hati, ini gulanya lebih dari 5 gram. Jadi saya tidak menyarankan Anda untuk ngopi kayak saya. Prestasi, oke. Dan yang menarik lagi adalah repetisi. Repetisi nanti saya masih, karena di sini saya itu orangnya banyak loncat-loncat, banyak distorsi. Jadi ini saya juga lagi belajar. Karena saya menemukan ternyata pasar itu digerakkan oleh emosi. Kita kan masuk pasar juga ya. Kita ini objek, dan kita emosional gitu. Kita mudah emosi, melakukan tindakan selalu dengan emosional, dan emosi itu harus diyakini, itu nggak bisa lepas. Kalau kita nggak punya emosi, udah namanya AI, robot. Ya, yang bisanya cuma itu, repetisi, melakukan hal repetisi, dan dia ditipu pun nggak masalah. AI bisa ditipu ya. Ini menariknya karena manusia punya emosi. Nah, ini kita bisa belajar dari situ. Ini jadi saya mendapatkan satu ide ya. Ini menarik.
Ini menarik sekali. Oke, tadi maaf, emosional. Jadi memicu konten yang memicu emosional. Jadi ada di sini membuat ini saya berpikir apakah saya akan sengaja membuat apakah saya akan menggunakan teknik yang sengaja membuat orang terpicu emosionalnya. Satu yang saya pikirkan. Terus yang kedua, atau saya memunculkan nilai-nilai yang ada dalam produk, kemudian itu yang memunculkan emosi pasar gitu. Emosi pasar. Sehingga ada nilai yang bisa ditukar. Dia butuh nilai itu dan menjadi satu apresiasi pasar, menjadi satu apresiasi market. Apa bedanya itu? Apa bedanya yang pertama saya pikirkan dan yang kedua saya pikirkan? Kemudian yang pertama itu secara motivasi terdengar memang cukup jahat karena dia kan sama-sama menjual ya, sama-sama mentransfer satu nilai sehingga nilai itu bisa ketransfer dan kita mendapatkan nilai tambah gitu, apresiasi. Tapi kalau memang flash sale dan lain sebagainya membuat orang untuk takut kehilangan dan lain sebagainya, dan akhirnya mereka membeli itu, sebenarnya cukup jahat, tapi itu fair karena keputusan yang membeli adalah pasar, orang itu sendiri. Itu fair karena memang keputusan. Kalau kita ngomongin emosi itu adalah masing-masing, tapi ada satu motivasi yang orang lain harus membeli hal yang tidak harus dia beli gitu. Kemudian bagaimana baiknya? Kalau ada paksaan memang hal yang nggak cocok sih. Kalau saya memang nggak terlalu suka dengan dipaksa itu, tapi memang selalu saja kena paksaan karena sistem gitu. Wah, kebetulan nih ada harga murah nih, beli gitu. Ya ada ini juga, kalau tambah 5 jadi dapat diskonnya lebih gede. Beli 5 sama beli 2 lebih murah beli 5, ya udah beli 5. Akhirnya banyak hal yang sebenarnya nggak butuh gitu. Bentar, sambil makan, saya belum sarapan, bener. Ini kebetulan nih ada sambelnya. Saya lagi nyari nilai dari sambel ini yang ini sambel nilainya sekian. Kemudian saya yakin dengan nilai ini kamu akan mengapresiasi itu gitu. Saya harus nyobain terus gitu. Apakah sambal itu dicari karena warna? Apakah sambal itu dicari karena warna?
Ada sambal merah, sambal hijau. Kemudian di sini ada sambal hitam. Dan apakah jika warna itu saya ganti itu akan menambah value, menambah nilai yang apakah nilainya sesuai dengan apresiasi yang akan diberikan gitu. Apakah sesuai? Nggak terlalu juga, karena beli cabai hijau, beli cabai merah kayaknya nggak terlalu ini juga sih ya. Kecuali kalau gorengan. Gorengan beli beli gorengan kasih cabai terus cabainya merah, pasti aneh sih. Tapi sensasi apa ya, kenapa orang pengen makan itu gitu. Orang bilang pedas, oke pedas, kenapa pedas, padahal yang selalu pengen saya cari tahu gitu loh. Ada yang menurut saya harus sampai ke sana gitu, dipikirkan untuk sampai ke sana. Nah, kenapa pedas? Padahal makan pedas itu kan ini, kalau menurut saya itu merusak rasa, tapi menambah nafsu. Kenapa merusak rasa? Karena rasa asli kayak misal ayam kita makan kan rasanya kayak gitu, ayam ditambah sambal, biasanya sambal itu lebih nutup dibanding, jadi rasa ayamnya tuh hilang, jadinya sambal dan ayam. Tapi memang sering, maksud saya gini, saya sering kayak makan bakso dan sebagainya itu nggak pakai apa-apa, jadi saya senang rasa asli. Karena kalau udah pedas, terus saya bukan orang yang doyan banget pedas, itu langsung hilang. Kalau level pedas yang udah saya nggak bisa toleran, itu bisa hilang. Jadi saya sempat berpikir, kenapa kok sambal gitu loh, kenapa orang kok bisa suka banget sama sambal tergila-gila gitu. Ada yang bisa makan kalau ada sambal, kalau nggak ada dia nggak bisa makan. Kayak orang makan harus pakai kerupuk gitu ya, macam-macam lah, menarik itu. Dan ini salah satu sambal yang kalau kalian makan itu gak pedes, tapi di ujung pedesnya lama. Jadi ada satu mungkin ini ya, dari minyaknya ini ya, minyaknya kan dia nempel dulu di lidah, kemudian baru pedesnya dia kena kebentur ke sensorinya, terus akhirnya kita merasa kalau pedesnya tuh di belakang, makin lama makin pedes gitu. Tapi enaknya juga itu di ininya, karena dia, jadi saya lihat ini produknya itu dia nggak cuma sambal, tapi dia ngasih kayak tambahan perasa, jadi kayak ada bumbu gitu. Mungkin fungsinya bukan cuma sambal yang cocol, kemudian dia boosting cita rasa mungkin ya, boosting sensasi, tapi ini lebih ke juga menambah satu cita rasa. Jadi kayak apa ya, sebentar, kasih analogi. Analoginya dia ini, misal foto dia ada filternya. Jadi ada foto, kemudian ada filter, kemudian pedes itu lebih, ada filter itu kan bumbu ya, kemudian pedes itu lebih ke memang kayak kontras atau brightness. Waduh ya, ini kayak udah tambah ada format filter foto gitulah. Jadi tadinya kalau pedes itu kan kontras, brightness, tapi ini ditambah ada yang
fungsi lain selain sebagai cocolan sambal kemudian boosting warna yang tadinya gelap jadi terang gitu. Ini enggak, ini ngasih warna baru, jadi nggak cuma gelap terang karena itu sambal, tapi dia ngasih warna baru karena ada bumbunya. Jadi secara fungsi dia bisa nggak cuma sebagai sambal cocolan aja sih. Oke, ini menarik. Back to kalau berpikir emang seru sih, walaupun memang sebenarnya di sini saya berpendapat kalau saya berpikir itu lama, jadi dan tidak sama kayak orang lain. Saya sering kagum karena orang lain tuh sering berpikirnya bisa cepet banget. Saya termasuk orang yang lama dalam berpikir, tapi nggak apa-apa karena namanya pikiran. Saya yakin itu bentuknya sama, mau lama atau mau cepet nggak masalah. Buat saya nggak masalah, tinggal bagaimana kita menggunakan pikiran itu kan. Jadi ya udah, saya pede aja sih. Kalau saya pede untuk berpikir gitu. Saya meyakini saya pede untuk berpikir, dan berpikir itu luar biasa. Karena bisa menemukan banyak hal gitu kan, kita bisa menemukan sesuatu, kita bisa mengetahui sesuatu dari berpikir. Dan kadang walaupun pelan kita bisa mendapatkan pemikiran, buah hasil pikiran yang itu dikata orang belum sempat dipikirkan. Walaupun lama nggak masalah, jadi sama aja, nggak usah takut untuk berpikir gitu kan. Tapi kalau mikir-mikir itu namanya bingung. Dan itu sering juga, itu kan emosional. Ketika terlalu banyak informasi, kemudian ada gap, ada macam-macam kan. Akhirnya jadi mikir-mikir. Gimana caranya biar nggak mikir-mikir? Cetet nih, A, B, C, D, E. Fokus. Ini teori saya. Biar nggak mikir-mikir nih, langsung flash sale jebret, scarcity. Oke, daripada ngana mending sekarang. Oke. That's the value.